Tuhan. Tidak takut dengan neraka. Ama mereng di simai, lihat di situlah. Jadi apalagi awal perkataan saya tadi, jangan kira Tuhan itu dekat kepada orang-orang suci lagi. Enggak. Justru dia hari-harinya mencari orang-orang berdosa. Saudara pernah tahu lagu kayak gini? Apa yang dicari orang? Uang. Tahu kan lagunya? Mari kita nyanyikan. Enggak usah kuat-kuat. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, hingga petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus? Saya. Siapa yang dicari Yesus? Saya. Siapa yang dicari Yesus pagi, siang, hingga petang? Saya. Orang yang berdosa. Siapa yang pernah lagu itu dengar? Hanya 2. Iya, ini kebanyakan lagu-lagu di karismatik. Saya paling benci kalau gereja tidak mau bersekutu dengan gereja yang lain. Kita doakan HKBP. Saya bangga gereja HKBP. Saya bangga HKI. Tapi kenapa tidak mau bersahabat dengan gereja yang lain? Itu saya rindukan, HKBP bisa bersahabat dengan gereja yang lain. Dan HKBP jangan mengadili gereja yang lain, karena engkau akan diadili dengan gereja yang lain juga. Di sana banyak saudara saya, orang-orang Barat. Seperti saya tidak akan bisa khotbah di HKBP. Gak bisa, karena saya bukanlah penerima tohonan dari gereja HKBP. Saya menerima tohonan dari misionaris penginjilan, sekalipun saya anggota gereja HKI. Kalau saya khotbah di HKI, saya bukan membawa HKI, misi penginjilan. Ya, kita lihatlah nanti besok Minggu. Saya belum telepon ke sana karena HP saya rusak. Mungkin saya juga HKI yang paling dekat, Lagu Boti. Saya sudah sering khotbah di Lagu Boti. HP saya rusak, semua nomor hilang. Jadi saya datang di situ sebagai jemaat HKI, tetapi penerima tohonan misi penginjilan. Jadi pendeta saya bukan pendeta jemaat, tapi pendeta misi penginjilan, yang bisa juga memberkati dan mengutus, memberkati, mengutus dan mengajar, berdasarkan Matius 28 ayat 19-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, maka itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah baptisan kepada saya, pengutusan saya. Walaupun saya bukan pendeta gereja, tapi dalam artian gedung ini juga gereja, di mana saya mengajar, berkhotbah atau membaptis, itu juga gereja. Ada satu hal yang saya kritisi sebetulnya, kalau gereja hanya membaptis anak-anak waktu kecil. Ya, siapa yang sudah dibaptis waktu kecil? Kecil ya, umur 1 tahun ke bawah ya. Siapa yang sudah dibaptis usia dewasa? Usia dewasa sudah juga, jadi 2 kali. Amin. Saudara harus renungkan itu, arti kebenaran. Bukan ajaran saya. Apakah anak kecil sudah mengerti baptisan? Saya yakin tidak. Saya mengartikan itu orang tua menyerahkan dia kepada jemaat gereja itu. Tetapi kalau baptisan yang sesungguhnya harus usia dewasa. Seperti Yesus dibaptis umur 30 tahun. Mana pernah Yesus dibaptis umur bayi? Enggak. Yesus juga manusia biasa. Cuma disunat dia umur bayi.
Jadi maka itu kita berdoa kepada gereja-gereja untuk pemahaman yang satu. Jangan beda-beda. Kita harus sepaham bahwa baptisan itu harus lahir dari diri sendiri. Sama dengan katakanlah ajaran Muslim. Ya, ajaran Muslim juga itu nggak mungkin anak kecil mengucapkan kalimat syahadat. Benar atau benar? Itu usia dewasa itu. La ilaha illallah dan sebagainya itu mana pernah anak kecil. Dia belum sah sebagai seorang Muslim. Jadi itulah saudara menerima Yesus secara pribadi kalau saudara sudah dewasa. Dan inilah sampai sekarang saya berdoa sama gereja termasuk HKBP. Harus sebetulnya mereformasi itu. Termasuk soal tepuk tangan. Kenapa anti? Di ibadah di gereja. Tidak mau. Waktu sekolah minggu diajari tepuk-tepuk tangan. Joget-joget. Dalam kesempatan ini saya tambah khotbah saya karena saudara berbagai-bagai gereja. Untuk menambah pengetahuanmu karena dirimu adalah gereja yang sesungguhnya. Saudara bisa di HKBP, tapi jangan pernah saudara tidak tepuk tangan sama Tuhan. Di tempat lain saudara harus tepuk tangan. Oke lah di gerejamu, mungkin saudara dikatakan gila dan sebagainya. Karena aturan gereja tidak bisa di situ. Saya pernah tanya itu, memang tidak ada dilarang di situ, cuma kebiasaan tidak ada tepuk tangan. Amin atau amin? Amin ya? Amin. Jadi saya mau kasih tahu soal kebenaran kepadamu. Saya pengen sampai 5 jam lagi. Ingin saya bongkar semua rahasia kebenaran itu. Termasuk jangan lupa gereja yang sesungguhnya. Jangan lupa adalah dirimu sendiri. Ini gereja yang sesungguhnya. Saya tidak mau keselamatan bukan aturan gereja. Tidak. Hanya membantu itu. Termasuk saya katakan ada gereja percaya bahwa ada siksa kubur, pertobatan dalam kubur. Itu gereja itu harus bertobat loh. Itu semua sudah tutup, close. Makanya disebut dalam firman Tuhan lebih bagus singa ompong daripada orang yang sudah mati. Sampai disamakan singa ompong, singa tua. Kalau sudah mati, matilah, udah kembali jadi tanah. Tidak ada lagi aktivitas pertobatan, tidak ada situ lagi. Jadi saya mau kasih tahu, kalau saya kasih tahu kan soal kebenaran apa yang datang di benak saya. Apapun itu, sekalipun gaduh-gaduh dan sebagainya. Ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin saya sebulan lagi datang, kita nggak jumpa lagi. Kalau saya tiap hari di sini, mungkin saya berurutan saya kasih khotbah ini, kan begitu. Jadi maka itu ambillah kebenaran yang saya sampaikan berdasarkan Bible, bukan kata saya. Ya, siapa yang rindu mau dibaptis setelah dewasa? Termasuk ada gereja mengatakan harus dibaptis dicemplungkan. Ada yang mengatakan cukup dipercik dan sebagainya. Saya tidak suka dengan demikian. Saya juga mau membaptis orang di kolam, tenggelamkan kayak gini. Bagaimana mungkin kolam saya bawa kemari? Atau saya bawa ke sungai, permisi dulu komandan, saya mau baptis mereka yang bawa ke kolam. Hal yang nggak mungkin. Tetapi di tahanan, banyak yang saya baptis mereka itu setelah mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan aturan gereja yang mematikan. Termasuk saya kasihan keluarga yang mendapatkan ada yang bunuh diri. Tidak ada lagi ibadah di situ. Saya sangat betul-betul mengkritisi itu. Itu aturan gereja yang mematikan iman. Termasuk itu tidak mau gereja melakukan ibadah kalau tidak bayar iuran. Sekian tahun katanya, bukan, kami nggak mau melakukan itu. Saya anti dengan cara-cara seperti itu. Bayangkan saudara sudah katakan bertahun nggak bayar iuran gereja, saudara tidak akan dilayani.
keluargamu ada yang meninggal. Termasuk keluargamu ada yang bunuh diri. Loh, itu ibadah bukan kepada yang mati. Emang orang bikin ibadah sama yang mati? Gak perlu lagi. Kepada keluarganya lah kita kasih ibadah itu. Betul atau betul? Betul. Itu makanya aku bilang kepadamu kawan, gerejamu adalah dirimu sendiri. Banyak peraturan gereja yang seharusnya saudara tidak suka. Betapa sakitnya engkau. Dan saya rasakan sendiri. Saya pernah mengadakan ibadah kepada keluarga yang bunuh diri. Tak satu pun jemaatnya datang, dilarang. Sakit kan? Apa salahnya? Mereka itu kan satu yang bunuh diri. Apa salah yang lain, bapaknya, adik-adiknya, anaknya? Apa salahnya? Itu makanya aku bilang kembali bolak-balik. Gereja yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Ada banyak mau saya bongkar lagi. Tetapi saya kembalikanlah kepadamu soal tubuhmu itu adalah baitku yang kudus. Pelihara itu kawan. Saya salut kepada orang tua ini. Ada 70 ya, Amang? 70 ya? 70, saya 65. Saya merokok dulu. Tatkala usia saya tahun 79, lahir 58, usia saya berapa itu? 21 ya? Kalau kita nggak merokok, Pak? Ya tunggu dulu, saya tahu tadi tidak merokok sama sekali. Saya dulu perokok. Tatkala saya sudah pengkhotbah saya layanilah seorang pemuda umurnya 37, saya umur 21. Di sini dia berlutut, saya duduk begini. Dia berdoa. Di hadapan pendeta ini, Tuhan, saya berjanji tidak akan merokok lagi dan tidak akan mabuk lagi, Tuhan. Mulai saat ini saya lihat air matanya begini, bercucuran. Ketakutan saya, Tuhan, saya juga tidak mau merokok saat ini. Ketakutan saya. Tuhan, saya tidak mau lagi saat ini. Bayangkan saya sebelum melayani orang ini, saya masih merokok. Sampai saya ingat tanggalnya 9 Januari 79 jam 9 malam di Jakarta. Di Blok M, Jakarta Pusat. Saya nggak tahu di mana dia sekarang. Disitulah saya bertobat. Saat ini Tuhan, dia nggak tahu aku berdoa, dia menangis, aku juga menangis. Aku juga tidak akan merokok mulai saat ini. Karena sadar saya sebetulnya tubuh ini baik Tuhan. Tetapi itulah disebut firman Tuhan bermata dua. Saya sampaikan firman ini kepadamu kawan, juga kepada aku itu. Jangan seolah-olah semua yang menyampaikan khotbah atau firman Tuhan hanya kepada pendengar, terutama sama saya. Itu. Jadi itulah makanya Tuhan, sekalipun saya minta umur saya 121 tahun, melebihi 1 tahun dari Musa, Tuhan, aku mau melayani Engkau, melebihi umur Musa 1 tahun. Tetapi kalau menyimpang jalanku, langsung cabut nyawaku. Dan kadang saya minta Tuhan, kalau boleh aku mati di penjara lah, biar orang-orang di penjara mendoakan saya. Itu doa saya. Dan sering ini saya katakan kepada tahanan-tahanan. Karena saya tahu Tuhan, Dia sering hadir di sini, membicarakan kepadamu soal keselamatan itu. Tetapi engkau tidak peka. Saya kembalikan Hatta Hatuwaun Nawawi itu ada kata bahagia yang ke-6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, merekalah yang akan melihat Tuhan. Itu yang ke-6. Biar lengkap lagi saya mulai dari kata bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Yang kedua, atau ikuti saya. Kata bahagia yang pertama. Ikuti saya. Yang pertama. Kata bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan.
Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberikan kemurahan. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah jika engkau dianiaya, difitnah, dicela, karena engkau lah yang punya kerajaan surga. Tepuk tangan buat dia. Jadi 8 kata bahagia itu sangat penting. Jangan hanya ingat yang bahasa Batak apa itu kata sidi apa namanya? Iya, kalau sidi dikasih itu kan ayat sidi dikasih pegangan kan? Apa bahasa Bataknya itu? Itu yang saya maksud. Hata si paingot ya Pak Polisi. Ada orang fanatik cukup di situ saja. Bahkan pernah saya mengajar calon doktor di Siam antara 60 orang. Ada salah satu orang Batak di sini di muka saya. Ya. Siapa yang sanggup mengingat firman Tuhan 100 ayat? Gak ada yang angkat tangan. 90 sampai 20 tidak ada yang angkat tangan. Terus ada yang nyeletuk di situ. Saya lupa marga apa. Pak Pendeta, saya cukup mengingat Haluaun, ya kan? Surat Haluaun itu. Apa rupanya amang saya bilang? Dibilanglah begini. Jehovah si parmahanaun dan tagamun hahuranganau. Saya tahu artinya. Itu Mazmur 23 ayat 1. Cukup 1 ayat amang? Ya cukup. Udah menguatkan saya kakak. Kenapa nggak sampai 6 ayat? Padahal itu ayat 1 sampai ayat 6 itu berurutan, ada kaitannya. Terus saya bilang gini, mau saya sebutkan sampai 6 ayat, tapi cuma bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Bataknya. Jadi saya bilanglah sampai 6 ayat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberikan makanan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terbelalak matanya lihat saya. Dan saudara tahu, akhirnya dia berjanji. Berjanji akan mengingat anak mayat. Saya salam dia. Dilihat kawan-kawannya 59 orang lagi. Ini pelajaran juga sama calon-calon doktor teologi. Jangan batasi firman Tuhan. Kalau firman ini saya sampaikan kepada calon doktor teologi, luar biasa saudara yang tidak apa-apanya. Tak pernah sekolah teologi saya kasihkan pengajaran itu. Jadi sama khotbah ini ke calon doktor teologi dan kepada orang tahanan di Polres. Coba ini tepuk tangan buat Tuhan dulu. Cukup. Jadi firman Tuhan tidak terbatas. Mengerti maksud saya khotbah saya itu? Jadi jangan batasi. Jangan cukup haluaunmu itu yang Anda ingat-ingat. Kalau saudara tanya saya, mendekati 1000 ayat sebentar saya lantunkan itu. Kalau 1000 mungkin hampir 1000. Selalu saya apa itu namanya? Saya catat ayat yang sudah menjadi rema. Siapa tahu arti rema? Ini yang tahu rema, yang karismatik biasanya tahu itu rema. Firman yang sudah mendarah daging itu rema.
Saya bukan karismatik, tapi saya tidak ada bedanya. Ya semua sekte-sekte saya jalani. Dalam pelayanan saya tidak mau bawa-bawa sekte. Karena seperti dibaptis saya pun mau menenggelamkan, saya juga mau percik. Bagi saya tidak ada harus. Pernah saudara dengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta? Yang dia meludah ke tanah, baru diobok-obok begini jadi lumpur, ditempelkan ludah yang bercampur tanah itu ke matanya. Cuci matamu di kolam Siloam. Cuci, sembuh. Bukan berarti saya kalau berdoa sama orang buta, saya harus meludah ke tanah, saya obok-obok jadi lumpur, saya tempelkan. Enggak. Tidak harus seperti itu. Sama dengan membaptis, tidak harus dicemplungkan begini. Jadi saya sangat-sangat sedih kalau gereja mengatakan harus. Tuhan itu tidak pernah mengatakan harus. Sesuai dengan hati nuranimu. Iya kan gitu. Termasuk soal makan dan minum. Saya harus kasih tahu kepadamu kawan. Kerajaan sorga bukan terdiri dari makanan dan minuman. Tetapi dengan perkataan dan perbuatan imanmu, itu kerajaan surga. Tepuk tangan buat dia. Tidak akan pernah saudara selamat karena makan dan minum kau jaga. Dan tidak pernah saudara selamat karena ibadahmu, kemampuanmu memberikan derma. Tidak akan pernah sampai saudara meraih daripada keselamatan itu. Yang terakhir mungkin saya sampaikan, waktu kita sangat terbatas. Saya juga harus istirahat. Sebetulnya keselamatan itu apa yang perlu saudara ingatkan? Ada iman, pengharapan, dan kasih. Cukupkah saudara beriman? Cukup? Tidak. Cukupkah saudara berpengharapan? Tidak. Jadi perbuatan kasih. Saudara pernah mengatakan bahwa kasih menutupi segala-galanya dan kasih melebihi iman dan pengharapan. Sebesar apapun imanmu kawan, sebesar apapun pengharapanmu kawan, tidak membawa engkau ke surga, percayalah itu. Termasuk ibadahmu, termasuk dermamu. Jadi yang menyelamatkanmu apa? Perbuatan kasih. Karena itulah hukum sekarang, terutama yang pertama, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini melengkapi semua hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu dibuang atau tidak berlaku lagi, tetapi hukum kasihlah. Karena saudara bisa mendengarkan khotbah ini juga itu karena anugerah. Bukan semata-mata karena kemauanmu kawan. Dan saudara bisa mengerti khotbah ini, firman ini, karena Tuhan memberikan anugerah pengertian kepadamu. Iya. Karena saya sudah bilang tadi, iblis pun suka mengganggu saya. Biar jangan saya sampaikan kebenaran itu kepada. Sering pada saya khotbah diganggu saya. Saya tahu. Saya thinking itu, Tuhan jaga. Saya mau rahasia, Tuhan harus disampaikan. Saudara tahu iblis itu pintar tentang Tuhan? Tunduk-tunduk. Coba buktikan bahwa iblis itu tahu tentang kerajaan sorga dan keselamatan. Jangan hanya bilang iya. Harus ada bukti. Apa buktinya coba? Yang mangut-mangut. Di mana buktinya bahwa iblis tahu siapa Tuhan itu? Tahu tentang keselamatan, tahu tentang kebenaran itu. Oke, terus tatkala Yesus puasa 40 hari di gunung, terus apa? Terus apa hubungannya dengan saya katakan iblis tahu tentang kerajaan sorga, tahu tentang neraka, tahu tentang kebenaran? Apa hubungannya ke situ? Saya mau kasih tahu. Tatkala Yesus berjalan sendirian di tengah
ternak-ternak babi, dia melihat dua pemuda kerasukan. Ketakutan pemuda itu, sehingga pemuda itu teriak-teriak, Tuhan, Engkau adalah anak Elohim, janganlah hukum kami sekarang ini, karena hari penghukuman itu belum tiba. Artinya iblis tahu hari penghukuman. Itu kan sudah jauh pengertiannya itu. Jangan hukum kami sekarang, karena hari penghukuman belum tiba. Kalau boleh masukkanlah kami ke babi-babi itu. Yesus kasih. Ya sudah, karena kau minta. Enyahlah engkau ke babi-babi itu, roh jahat akan masuk. Pemuda ini sudah sembuh. Babi-babi itu yang kegilaan sampai banyak bermatian semua. Inilah buktinya bahwa iblis tahu. Termasuk tadi itu waktu puasa. Cuma nggak lebih jelas dikatakan. Iblis tahu Yesus bisa membuat batu itu jadi roti. Dia tahu kan siapa Yesus itu, dia kenal itu. Hai Yesus, anak Elohim, anak Tuhan, engkau sudah puasa 40 hari. Aku tahu engkau bisa bikin mukjizat. Engkau sudah lapar, jadikanlah batu-batu yang dekat kakimu itu jadi roti. Dan Yesus berkata, orang hidup bukan karena roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari lidahnya. Jadi iblis tahu kan. Dan yang kedua, pandanglah semua yang bisa kau pandang, akan kuberikan kepadamu semua ini, asal engkau menyembahku, tunduk kepadaku. Yesus menjawab, karena ada tertulisannya, Elohim Bapa di sorga lah yang patut disembah. Dan yang ketiga, dia dibawa ke bumbungan bait suci. Loncatlah engkau, karena ada tertulis bahwa malaikat akan menatang kakimu, dan engkau tidak akan terangkat. Dan Yesus menjawab, karena sudah ada tertulis, tidak layak kita mencobai daripada Bapa di sorga, Elohim itu. Jadi dalam peristiwa ini betul di situ, cuma nggak terlalu menyambung lanjutkan. Iblis tahu kebenaran firman Tuhan dan siapa Yesus dan sebagainya, dan dia tahu hari penghukuman. Jadi itu makanya saya bilang tidak cukup saudara mengetahui tentang firman Tuhan. Saudara bisa dikalahkan iblis, lebih tahu dia. Jadi tidak cukup hanya ini menggali, dengar dan mendengar dan membaca firman Tuhan, tidak. Harus saudara renungkan dan lakukan. Ada banyak orang tidak mau merenungkan, cukup dibaca sudah, cukup didengar sudah. Tetapi firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Di Mazmur 1 hari itu nanti 6 ayat di situ. Habis waktu kita membaca itu nanti. Ada di situ. Saudara harus merenungkan firman Tuhan setelah saudara membaca dan mendengar. Arti merenungkan firman Tuhan, saudara harus ingat-ingat apa perkataannya itu. Dan tentunya harus dimanifestasikan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah saya mau katakan, orang yang rindu melakukan itu, semakin ditambah Tuhan, semakin dikasih semangat untuk dekat-dekat sama Tuhan. Jadi jangan tunggu Tuhan itu datang kepadamu kawan. Ini satu rahasia. Saya ingatkan tadi si Saulus, Tuhan itu yang datang kepada dia langsung. Jadi jangan saudara minta sama seperti dia. Tuhan, aku nunggu si Saulus kayak si Saulus lah ditangkap Tuhan. Belum tentu saudara ditangkap. Saudara harus ngotot. Saudara harus ngotot. Tuhan jadikan aku jadi saluran berkat sama orang lain. Tuhan jadikan aku jadi anakmu, agar aku memanggil engkau Bapa yang sesungguhnya. Jadikan aku Tuhan orang yang rindu akan firman-Mu, mengasihi sesama manusia. Jadi kalau saudaraku hanya doa, nyanyi hanya untuk berkat-berkat Tuhan, Tuhan gondok kepadamu. Selalu kau minta berkat, tapi engkau tidak pernah meminta jadi saluran berkat. Saudara sakui itu. Benci Tuhan samamu. Walaupun dia tidak akan lupa kepada orang yang
meminta jadi berkat orang lain. Nggak mungkin saudara bisa berkat sama orang lain tanpa Tuhan memberkatimu. Amin atau amin? Amin kan? Nggak mungkin lah. Jadi kunci saudara diberkati, bisa memberkati orang lain. Mintalah Tuhan memberkati engkau jadi berkat sama orang lain. Sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhi, pialamu melimpah. Itu makanya dikatakan Raja Daud, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Cukup? Cukup khotbah ini? Cukup, Pak. Jangan terlalu lama ya. Betul? Amin. Bukan bosan ya? Tidak bosan. Kalau saya datang seminggu lagi, amin. Betul? Siapa angkat tangan dulu yang diberkati Tuhan? Amin. Betul. Tuhanlah yang tahu ya. Amin. Amin. Iya. Nanti kita berdoa, maukah betul-betul berdoa saudara jadi berkat sama orang lain? Jangan hanya minta berkat. Enak kali memang lagu apa itu? Seperti sungai mengalir itu teman-teman. Tuhan Yesus apa tuh? Sungai mengalir. Kasihnya seperti sungai yang itu. Enak kali ya. Di mana-mana suka menyanyi itu. Tapi siapa yang mau bernyanyi? Tuhan jadikan aku berkat. Aku mau seperti Yesus. To be like Jesus, to be like Jesus. I want to be like Jesus. Aku mau seperti Yesus. Jadi berkat sama orang lain. Aku mau menderita seperti dia. Tanpa saudara melebihi ibadah orang Farisi, saudara tidak masuk surga. Bukan perkataan saya, perkataan Injil. Bayangkan orang Farisi, taatnya beribadah. Siapa yang mengalahkannya itu? Taat sekali mereka itu. Tetapi apa dikatakan Injil? Saudara harus melebihi orang Farisi dalam beribadah. Susah kan? Siapa yang mau diampuni dosanya di sini? Sudah baca? Sudah? Amin. Sudah baca Markus 11:24 tadi? Sudah ya? Markus 11 ayat 25 tadi sudah. Saudara harus terlebih dahulu mengampuni orang bersalah kepadamu. Siapa yang siap mengampuni orang bersalah? Jangan paksakan. Jangan angkat tanganmu kawan. Dikutuk Tuhan kau nanti. Kalau belum bisa jangan. Ini belum bisa? Bisa. Angkat tanganmu, Bapak. Angkat tanganmu, Tuhan melihatmu. Ada banyak di penjara belum siap. Tuhan menghargai itu. Ini belum siap? Belum. Ini belum siap? Tuhan menghargaimu. Ya, Tuhan menghargai. Tetapi ingatlah, kalau saudara belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, jangan pernah minta ampun kepada Tuhan. Ingat itu. Jangan berdosa dua kali. Jangan ikut dua bapa kami. Ampunilah aku seperti aku yang sudah mengampuni orang bersalah kepadaku. Ini nasihat saya yang sangat berharga. Biar jangan tambah